Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab al-istiqomah. Bab tentang istiqomah. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Yang artinya qaribu, dekatilah kebenaran. Maka kita wajib untuk senantiasa mendekati perkara-perkara yang benar. Jangan sampai kita menjauhi perkara-perkara yang benar. Perkara yang benar, Al-Quran, hadis, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Berarti apa? Al-Quran, hadis, Nabi SAW. Ya. Kemudian apa? Dan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Para rasul, para nabi, para sahabat, para ulama yang lurus, yang soleh, para kiai, ya, dan orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran, dekati. Oh, ini kata Nabi kita. Kalau orang jujur, orang benar, orangnya kok, ya, soleh, dekati. Ya. Kenapa? Karena akan memberikan pengaruh positif, pengaruh kebaikan, baik untuk diri kita, kehidupan kita, maupun keluarga kita. Karena berdekatan dengan orang-orang yang benar imannya kepada Allah, berdekatan dengan orang-orang yang jujur imannya kepada Allah, orang yang soleh, taat beribadah, maka insya Allah akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan kesakinahan ke dalam hati kita maupun ke dalam rumah tangga kita. Ya, maka Nabi berpesan, qaribu, dekatilah kebenaran. Wasaddidu, dan mantapkanlah usaha. Oh, ya. Siapa saja yang punya cita-cita, ya, siapa saja yang punya harapan, ingin mewujudkan cita-citanya, apapun itu, ya, maka apa? Saddidu, mantapkanlah usaha. Maksudnya apa? Istiqomah. Ya. Ketika seseorang ingin bercita-cita, memiliki harapan, mewujudkan apa yang menjadi impiannya, maka dia harus berusaha. Memantapkan usahanya, istiqomah beramal. Maka bagi orang beriman, apa cita-cita kita? Masuk surga.
Bagi orang yang beriman, cita-cita yang paling agung, yang paling besar bagi kita orang yang beriman adalah bukan dunia, sudah. Kalau ada orang beriman, cita-citanya hanya dunia, Pak Ustadz. Saya pengen punya mobil, punya motor. Lah, nggak mau yang lebih dari itu. Padahal apa? Dunia sangat jauh kenikmatannya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Maka kemarin saya sampaikan, sebesar-besarnya nikmat yang ada di dunia, maka itulah sekecil-kecilnya nikmat yang ada di surga. Jauh sekali. Jauh sekali. Ya. Maka orang-orang yang beriman memantapkan usahanya, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan cita-citanya sebagai orang beriman untuk apa? Bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita kita. Ya, bukan berarti kita menafikan Ustadz, berarti kita tidak boleh cita-cita dalam dunia. Ya boleh saja. Ya, saya pengen jadi pilot Pak Ustadz, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi ahli fisikawan, matematikawan dan seterusnya. Silakan. Tapi ingat, tujuan kita yang sesungguhnya bukan hanya tujuan dunia semata, tapi tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita, hanya berdiri kita, bukan, tapi bersama keluarga, bersama saudara-saudara kita, semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ya. Maka Nabi mengatakan, maka ketahuilah bahwasanya seseorang tidak akan selamat, ya, atau seseorang tidak akan selamat karena amalnya. Atau dalam bahasa yang lain, ya, seseorang tidak akan bisa masuk surga di antara kalian karena amalnya. Ya, tidak akan selamat dari neraka atau tidak akan masuk surga karena hanya berdasarkan amalnya. Ya. Qalu, maka para sahabat bertanya, wahai Rasul. Ya, wahai Rasul, wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga tidak selamat? Apakah engkau juga ya tidak bisa ya masuk surga? Qala la. Ya, wala ana. Begitu juga dengan saya. Kecuali apa? Begitu juga dengan saya tidak bisa masuk surga, tidak selamat. Illa, kata Nabi ini, perhatikan nih, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali ya jika Allah Subhanahu wa taala menutupi diriku, menyelimuti diriku bi rahmatin minhu, dengan rahmat Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seseorang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan dengan amalnya, tapi karena rahmat Allah. Tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian dari mengatakan, "Oh, Pak Ustadz, berarti kita nggak usah beramal." Kenapa? Karena kata Nabi, tidak akan selamat atau tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Berarti kan sudahlah, nggak usah pakai amal, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah ini. Nah, ini salah paham juga, ya, salah paham. Kenapa? Karena amalan itu termasuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan fadl karunia, maka diberikan hidayah taufik untuk mencintai amal soleh. Ya. Kenapa? Karena amal soleh inilah yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang bekerja, misalkan. Kalau saya misalkan kita punya pegawai pekerja yang dia rajin. Ya. Dia berangkat tepat waktu, jam 7:30 bekerja. Terus selama waktu kerja dia bekerja dengan sungguh-sungguh serius. Ya, tidak megang HP misalkan, tidak ngobrol sana sini, fokus bekerja. Jam istirahat, betul, istirahat.
Habis istirahat lanjut lagi kerja sampai zuhur, terus bekerja fokus, kerja. Zuhur selesai, istirahat makan siang, sholat zuhur. Terus lanjut kerja lagi sampai tibanya waktu pulang, fokus kerja. Berbeda dengan pekerja yang lain misalkan. Dia masuk kerja asal-asalan, datang jam 10. Kemudian di tempat kerja dia hanya ngobrol sambil kerja, ya, sambil ngopi-ngopi. Habis itu istirahat ikut istirahat. Padahal ketika kerja ya sudah ngobrol, ngopi, misalkan. Kemudian waktu kerja lagi, ya sama kayak gitu. Kira-kira bosnya ini sayang kepada yang mana? Bosnya ini sayang terhadap yang satu, yang pertama tadi yang fokus, yang rajin, atau malah yang kedua. Yang satu pasti. Kenapa? Karena dia rajin beramal. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hamba-hambanya istiqomah salat, istiqomah beribadah, istiqomah taklim, istiqomah berinfak bersedekah, istiqomah nuntut ilmu, istiqomah dalam beramal soleh, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan karunia-Nya. Sehingga apa? Dengan amalnya atas rahmat Allah. Nah ini ya, dengan dia beramal dan atas rahmat Allah lah, karena amalnya yang menurunkan rahmat Allah, dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan sendiri dalam berbagai banyak ayat. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa-apa yang telah kalian sewaktu di dunia mengerjakan. Artinya apa? Di sini ada kaidah al-amal sababun lidukhulil jannah. Amal itu termasuk bagian dari penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika beramal soleh, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah inilah karena amal solehnya dimasukkanlah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan lantas, oh Pak Ustadz kan berarti kan kata Nabi itu tidak akan masuk surga, tidak akan selamat seseorang dengan amalnya. Ngapain beramal? Nggak bisa. Ya, maka di sini Nabi mengatakan di awal hadis tadi, qoribu, dekatilah kebenaran. Ini berarti beramal, mendekati Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mengkajinya, ya. Dan mendekati orang-orang yang jujur, orang-orang taat, orang-orang yang soleh, bergaul dengan mereka. Wasadidu, dan memantapkan usaha, istiqomah. Beramal berarti. Ya, beramal. Kenapa? Karena dengan amalnya, sehingga turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan dengan rahmat Allah inilah dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita terus istiqomah dalam beramal soleh, karena amal soleh inilah yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rahmat Allah yang kita dapatkan dengan amal soleh inilah, dengan rahmat inilah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dimasukkan dan diberikan hidayah taufik untuk beramal soleh sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa azab dan hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.